dengerin aja, saya tungguin aja. Mudah-mudahan asatizah, para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Marsad, seraya doa yang sama kita ucapkan, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu-ibu, ini hari udah bukan tengah bolong lagi ya, udah asar ini. Penutupan ini Bu ya, tawakufan. Ngaji apa ada ya? Nah tadi itu saya nanya aja, Roma galak amat jawabannya. Jangan apa penutupan rame begini, giliran ngaji menghatu mendua ini. Nah kagak, bukan di sini, bukan sebelah kiri sama sebelah kanan saya. Ini kalau bisa Bu, pengajian di kampung kita ini ayo kita ramaikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah iya, saya kalau salah kagak ceramah. Karena orang kalau ngaji model begini nih, Masya Allah pahalanya gede. Amin. Di tempat pengajian enak, dapat makanan, kenyang apa kagak? Ya, penceramah yang lapar. Baru dikasih air putih, udah kayak cupang. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi penyebab diturunkannya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada qaumun yaq'udu fi majlisin yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah seorang duduk di majelis taklim modelan begini nih, yang makan Allah, dia tahu terusin. Model kayak gini duduk, ya Allah, kita zikir kepada Allah, kita sholawat, tadi kita baca yang namanya maulid Nabi. Illa haffathumul malaikatu, melainkan kita semua dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini Bu malaikatnya. Iya, malaikatnya malaikat rahmat, bukan Israel. Kalau Israel makan banyak kalau dibabat dulu. Ini malaikat rahmat turun, makanya pulang dari sini jangan lupa doa. Kenapa? Punya potensi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulannya bulan baik, kita kumpul di hari yang baik, bersama-sama kita munajat doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, plus dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Makanya kita kalau sebelum doa pulang biar didikat sama malaikat. Ayo. Makanya doa, mohon doa Allah Subhanahu. Bukan hanya itu Bu, ketika kita kumpul zikir, baca yang namanya sholawat di majelis taklim model begini nih. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu. Sama model gitu, kayak nama majelis taklim kita tuh, Baitur Rahmah. Apa sih artinya Bu? Sayang. Setiap dikasih pasti disayang, apa setiap disayang pasti dikasih? Bu, setiap dikasih pasti disayang, apa setiap disayang pasti dikasih? Setiap disayang pasti dikasih. Ibu disayang sama suami? Dikasih sama suami? Yang benar. Oh iya benar. Apa yang saya maksud dari perkataan ini Bu? Maksudnya kalau setiap disayang pasti dikasih, ini kita duduk model begini, diturunkan rahmat. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Berarti ketika Allah sayang, berarti Allah akan setiap kita ngasih belum tentu. Ibu kalau naik motor, naik mobil, ya berhenti di lampu merah, ada tukang minta-minta tuh. Ibu kasih apa enggak? Ya ngomongnya di sini kasih. Nah itu kalau ada kata ibu kasih, coba saya nanya, ibu itu tanda sayang apa tanda lemes? Lemes kan ya? Kasihan ya? Berarti bukan saya. Oh, jadi jangan pede. Setiap
dikasih belum tentu bisa. Siapa tahu ngenes, makanya dikasih. Itu kitab duduk model begini zikir, itu diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan kita ketenangan. Tenang enggak ibu hari ini? Tenang apa enggak? Bahagia apa enggak? Daripada di rumah mikirin suami anak, aduh puyeng, Bu. Benar ya? Makanya si Bu, bini saya bawa, dia anak saya bawa, emak saya bawa, tuh biar lu puyeng di rumah. Daripada di rumahnya puyeng jadinya. Ini tenang di sini, kumpul bareng, duduk bareng, dengerin uak-uak baca sholawatan, adem, rasanya tidur. Kita dapat makanan semuanya, pokoknya berkah dan pulang dari sini kita ilmu dapat, pahala dan maka dalam tawakufan ini saya kagak panjang-panjang, udah jam 4 kurang banyak. Ada yang ingin saya sampaikan 3 hal aja Bu. Semoga dapat ilmu pulang dari sini. Yang pertama, kata Nabi SAW, "Rajima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Tahu kan artinya? Jadi dia mampu tanya. Orang mana bingung sih mampu tanya. Saya kalau lagi ceramah udah begini aja deh, pakai depan konten aja. Orang mana udah paham lah itu dia. Kata Nabi SAW, amat sangat buruk, amat sangat jelek. Jadi sejelek-jeleknya jelek, ini dia orang ini jelek banget. Siapa itu dia? Disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi Bu, kalau kita dengar atau kita nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan bersolah. Bu, satu-satunya ibadah yang kagak bakal ditolak cuma sholawat. Ibu sholat, ibu zakat, ibu sodako, itu antara diterima sama Allah, antara ditolak oleh Allah. Tapi kalau sholawat Bu, pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Animis sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabuluha hatman bighairi taraddudin wa a'maluna bainal qabuli wa raddi illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terusin baca sholawat ke Nabi. Kenapa? Diterimanya sholawat kepada Nabi itu udah pasti diterima, kagak mampu diragukan lagi. Dan sedangkan amal kita, sholat kita, ibadah kita yang lain antara diterima dan antara ditolak kecuali sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi itu saya mau dengar di sholat lebih banyak. Jadi kan saya ceramahnya jadi benaran. Dan kalau kita lihat sholawat yang nyuruh siapa? Bu, yang nyuruh kita sholat ke Nabi siapa? Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhal ladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Benar, saya kagak lama-lama ceramah. Udah pintar semua. Itu tahu artinya? Iya dah, ada kawan yang ngomong udah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah yusholluna ala nabi. Coba saya tanya. Dengan ini. Innallaha, sesungguhnya Allah. Pertanyaannya, bagaimana Allah sholawat kepada Nabi? Ayo dah. Nah, baru berhenti makan. Kalau Allah bersolawat ke Nabi bagaimana? Kalau kita kan tadi Allahumma sholli ala sayyidina. Coba kalau Allah, kata itu dari itu udah apa banget itu? Di luar marah juga apa itu? Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada. Pertanyaannya, bagaimana sholawatnya Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi? Tahu Bu? Iya, apa Bu? Namanya Haji ini. Tawakufan namanya. Maksud daripada Allah bersolat kepada Nabi, as-salatu idza udifat ila Allah fa ma'nahu ar-rahmah. Jadi sholawat yang disandarkan kepada Allah untuk Nabi, maksudnya bukan sholawat model kayak kita, tetapi Allah secara tidak langsung lagi memberikan rahmatnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu mananya, ingetin pulang dari sini sambil bawa besek, ntar ingetin.
Jadi makna sholawatnya Allah ke Nabi, maknanya adalah kasih sayang. Makanya Nabi itu disayang terus sama Allah Subhanahu. Saking sayangnya Allah kepada Nabi, Bu. Lihatin, Rasulullah pada tanggal 27 Rajab kita memperingati peristiwa itu ada mulanya itu ya. Iya tahu apa ya kagak? Ada mulanya itu, Bu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir di muka bumi ini ditinggal wafat sama bapaknya. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. Engkongnya Abdul Muthalib. Kelar tuh ditinggal wafat sama bapaknya. Lahir Nabi di muka bumi ini nggak lama ditinggal wafat sama engkongnya dulu. Mana kong? Imannya dulu emaknya. Imannya baru tuh nyusul siapa dah? Ya udah dah, ngomongnya karena ngomongnya tuh. Semuanya orang-orang yang disayangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi sayangnya luar biasa, Bu. Diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak tega melihat kekasihnya sedih, maka dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu mukjizat terbesar kedua dari selain dari Al-Quran adalah peristiwa Isra. Apa artinya, Bu? Jalan. Mi'raj apa artinya? Naik. Jadi kalau lagi naik pohon jambu, lagi ngapain dia? Dia kalau ada lagi naik pohon jambu, lagi mi'raj ini orang ini. Bu, Isra itu artinya jalan malam. Jalan malam. Jadi ibu mau lagi puri kamar lagi, jalan malam itu lagi apa itu? Jadi Isra itu malam apa? Dia tuh malam lagi boba. Isra itu lagi malam, jalan malam. Ini kalau kita lihat tuh Isra Mi'raj ini peristiwa yang nggak bisa pakai otak, nggak masuk. Kenapa? Otak kita kekuatan kecil menerima peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi. Karena Isra Mi'raj kemauan Allah, bukan kemauannya Nabi, maka apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Bu, Isra kemauan siapa? Allah, bukan kemauan. Kalau Allah mau, mustahil apa enggak? Ada, Bu. Karena Allah yang mau. Kenal lagi Adam apa enggak? Hah? Nabi Adam, kenal Nabi Adam? Ada, WA-nya. Bu, jawab bareng-bareng nih. Nabi Adam punya bapak apa kagak? Punya emak apa kagak? Nah, emang ada emaknya Nabi Adam? Adam bapaknya kagak ada, emaknya kagak. Allah mau jadi Nabi Adam. Benar apa kagak? Yang mau siapa? Mustahil apa kagak? Allah yang mau jadi Nabi Adam. Nabi Isa punya emak, punya nggak bapaknya? Allah mau jadi gak Nabi Isa? Jadi. Sekarang kagak mau ngalah sama Maryam. Jadi banyak orang yang punya anak kagak punya bapaknya. Apa artinya? Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, susah, Bu. Pakai otak itu susah. Makanya Al-Quran 30 juz 114 surah 6666 ayat, tidak semuanya bisa pakai nalar. Ada sebagian pakai iman, ada sebagian masuk otak, ada. Saya kasih contoh nih lagi, Bu. Dalam kajian Toharoh ada pembahasan masalah khuf. Khuf itu artinya pakai sepatu. Nabi nyuruh kalau kita pakai sepatu, kita pengen uduk usap bagian atasnya, bukan bagian. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita pakai sepatu yang kotor bagian bawah apa atas? Bawah kan ya? Ngapa yang diusap bagian atas? Ya emang dari sononya begitu. Artinya itu diperintah Nabi begitu, Bu. Makanya Sayyidina Ali sampai mengatakan laukana dinu birra'i lakana asfalul khuffi aula min a'laha. Seandainya agama pakai otak, pakai nalar, maka mengusap khuf yang lebih utama bagian bawahnya dibandingkan atasnya. Karena Nabi nyuruhnya atasnya bukan bawahnya, berarti agama jangan pakai Sebagian ada yang masuk, sebagian lagi kagak.
Karena emang dari sononya begitu Bu aturannya. Dan saya kasih contoh lagi ketiga biar gampang. Air kencing. Tahu apa kagak? Ya udah. Itu najis apa suci? Najis. Ada yang bilang suci? Ya udah kompak berarti ya. Air kencing najis. Nah yang kedua ini mohon maaf bukannya jorok nih. Air mani suci apa najis? Suci. Ada yang bilang najis? Loh kalau ada yang bilang najis mah kita ini semuanya loh ayo dah. Ayo aja najis. Kalau ada ilmunya dijawab aja dah. Ya Bu ya? Iya suci. Kalau ada yang bilang najis berarti kitanya karena kita terbuat dari apa nih? Nah iya benar gak Bu? Nah iya. Siapa yang bilang terbuat dari tanah? Coba saya mau lihat modelan tanahnya modelan bagaimana nih? Iya tanah sengketa, tanah kuburan atau tanah liat ini? Tanah apa? Anas min Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bi taqwallah. Kita semua dari Nabi Adam. Nabi Adam baru dari tanah, bukan kita. Nah kita la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bi taqwallah. Tidak ada perbedaan antara kita sama orang Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu. Sama aja kita orang Arab, berbeda hidung doang biar ada macam kita ada besekan. Ya yang penting masih ada hidungnya Bu ya. Nah kalau apa itu maksudnya Bu lihat orang kalau kencing wajib mandi apa kagak? Sudah wajib mandi. Kalau orang keluar air mani wajib mandi apa kagak? Wah luar biasa. Orang ngaji. Oke, sekarang kita lepasin pakai otak. Ya, kita lepasin pakai akal nih. Orang mah kalau keluar kencing kan kencing mandi. Benar enggak? Enggak mandi 5 kali, Pak. Iya. Nah, kalau keluar air mani kan itu suci, orang mah jangan pakai mandi. Itu otak kan ngomong begitu. Benar enggak? Iya. Tapi faktanya apa? Kan kagak begitu. Kalau keluar kencing mah kagak usah mandi. Kalau keluar mani baru wajib mandi. Emang ada hikmahnya ada, Bu. Ada yang kata emang habis keluar kencing mandi mulu. Ini musim dingin ini. Bah, sehari bisa 5 kali dikerokin. Lu biasa semua habisnya kan ada hikmahnya di situ ya. Tapi kan kalau otak nuntutnya begitu, tapi amrun ta'abudi gak begitu. Udah apa yang Rasulullah ajarin kita ngikut. Nah ini peristiwa saking sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan pakai om, tapi pakai im. Kita punya iman apa kagak nih? Hah? Beneran? Oh iya benar. Kalau kagak ada iman kagak duduk di sini. Berarti yang duduk di sini punya iman. Ya Allah, jadi patokannya duduk di sini. Sian banget ya kagak duduk di sini kagak ada imannya. Bu, iman bisa dilihat apa kagak? Bisa dipegang? Kagak bisa ya? Iman kagak bisa dipegang, iman kagak bisa dilihat, tapi iman bisa dirasa. Iman bisa dirasa. Saya yakin, hakul yakin yang duduk di majelis ini semuanya punya iman. Amin. Kalau kagak ada imannya, kagak duduk di. Bukan maksudnya orang yang punya iman berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dari luar kelihatan nggak kipas angin? Nah, kagak ntar masuk dah keluar acara. Ya Bu ya, yang di dalam kelihatan nggak kipas angin? Muter apa kagak? Kenapa dia muter? Ada setrumnya kata Ustazah. Ada setrum? Pertanyaannya setrumnya kelihatan apa kagak? Kagak kelihatan. Tapi bisa dirasa nggak? Bisa. Pegang. Kalau kagak? Kalau? Iya bener. Saya baru kali ini Bu ceramah disautin mulu sama mama. Ustaz isi pegang. Kalau saya ceramah Bu masalah kematian, saya bilang mati itu nikmat, enak. Mau mati apa kagak? Bingung semua jemaah. Ada satu nenek-nenek yang jawabin. Ya Ustaz aja mati duluan begitu. Dorong mati saya ngasih tahu
doang. Ya Bu ya. Itu listrik kagak bisa dilihat, bener nggak? Tapi kalau kita pegang berasanya adanya listrik itu dipasangin jadi iman kagak kelihatan, cuma bisa dirasa. Dengan adanya iman di kita sholat kita ngaji ada iman. Dipasangin dicolokin udah, listrik udah, giliran dipencet kalau muter berarti dipasangin konslet. Benar apa kagak? Orang ngaku Islam ngaji kagak, ibadah kagak, berarti dia banyak lagi namanya yang konslet. Bebas nih, tawakukan kalau cuma rame tawakukan berarti kemarin-kemarin dan apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ya khususnya nih buat saya si laki-laki nih, buat yang laki-laki sebenarnya mah kalau ibu-ibu mah anteng dah sambil wakana. Kadang-kadang laki-laki ini dia kakinya suka itu belok ke watak. Kalau udah Ramadan, makanya kan kalau 10 akhir sama 10 tengah dah, 10 tengah sama 10 akhir itu banyak banget uka-uka Bu. Di watak, iya, kakinya pada gelantungan semua. Orang kagak dijanjian sih di bulan Syakban, ini kebetulan udah masuk bulan Syakban ini. Bulannya kita banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Isra luar biasa dilanjutkan dengan bahasa Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bu, yang dimaksud dengan hambanya di sini siapa? Masya Allah, beneran ngaji ini mah. Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang ngakui hambanya adalah Nabi, Nabi adalah hamba Allah. Yang ngakui hambanya adalah Allah. Maka urut kalau Nabi bilang ana Abdullah, ana Rasulullah, saya hamba Allah, pantas karena diakuin sama Allah. Nah sekarang kita diakuin apa kagak? Nah, pikirin emang dibayangin. Kita diakuin sama Allah apa kagak? Insya Allah diakui. Gue emang kalau ngaku mah gampang gue ngaku. Ibu kenal presiden apa kagak? Presiden kenal ibu? Ini dia. Ngaku mah gampang, ngaku juga ngaku. Yang diakui yang makanya kita supaya diakui sama Allah, apa yang Allah perintah jalanin, jangan makin ditinggal. Ini kan Isra Mi'raj kan salah satunya adalah ibadah yang difardukan adalah sholat Bu. Sholat wayah apa aja kalau waktunya memang udah masuk sholat, kondisi apapun sholat. Kalau sholat Bu tidak ada toleransinya. Saya banyak pikiran Ustaz, sholat berarti dia masih manusia Bu. Kalau banyak, kalau udah agak ada pikiran Bu, udah Bu, sholat. Saya lagi banyak utang Ustaz, sholat. Saya lagi purik sama suami Ustaz, sholat. Agak ada urusan di rumah. Yang penting sholat. Saya lagi sakit di rumah sakit Ustaz, sholat. Pakai infusan, kagak bisa ngadep kiblat, sholat. Coba kalau puasa beda Bu. Kita nih lagi puasa nih, tiba-tiba sakit, boleh kagak puasa? Boleh. Macam apa jawabannya? Saya mau dalilnya itu jawaban aja. Ya boleh aja ya. Benar kagak? Kita kagak punya duit, kagak punya ekonomi, boleh nggak kita nggak umroh nggak haji? Iya. Boleh kan ya? Boleh. Kalau kita nggak punya ekonomi, boleh nggak kita enggak sedekah? Boleh. Kita nggak punya duit, boleh nggak enggak sholat? Boleh. Makanya sholat nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk kita nggak sholat Bu. Makanya kita tak pas mati nih ya. Mau mati apa enggak? Sautin lagi, misalnya duluan, lagi. Emang Bu mati itu nggak ada yang mau kalau ditanya. Bener apa kagak? Isnani yang rohuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara nih. Kalau ditanya kagak bakal mau jawabannya. Yang pertama al-mautu, mati.
Tadi udah saya tes tuh. Ada yang mau mati? Oh, udah pasti. Ya belum. Nah yang kedua, wakilatul mal, duitnya dikit, mau apa kagak? Oh, ini dua perkara. Nah kalau andai kata Bu kita meninggal dunia, Bu, pertama kali dihisab adalah makanya jangan sampai ninggalin. Oh, salah Bu di kuburan. Benar apa kagak? Nah, emang udah ngerasain? Ya Allah biha. Itu di kuburan Bu, kita ditanya man rabbuka, jawabannya waman nabiyuka, jawabannya. Ya Allah, udah hafal semua pertanyaan akhirat. Baik-baik ya, sekarang hafal tadi kuburan kagak hafal begini namanya. Bu, saya lagi ngisi kajian nenek-nenek gua di sono. Ya saya lagi ngejelasin masalah mati. Saya bilang pertanyaan akhirat udah bocor ini, Wak. Man rabbuka, Allahu rabb. Wa man nabiyuka, Muhammad nabi. Pulang kelar ngaji minta tulisin. Untang ustaz, udah balik untang ustaz lagi. Untang ustaz tulisin lagi itu pertanyaan mungkar nakir gua. Buat apaan, Wak? Saya mau gua apalin ini. Biar ntar kalau mati bisa lolos kita, Ustaz. Ya emang bisa lolos. Mereka kuat diakal-akalin sama Wak. Saya bilang, Wak, tenang aja Wak mah. Itu yang ibu tadi baca surah Yasin, al-yauma nahtimu ya sambil saya tuh ya sibun begitu. Al-yawma nahtimu, hari itu kami bungkam, kami tutup di afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong yang berbicara cuma tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang pernah dia lakuin. Ingat Bu, yang jawab Kang. Jadi kalau di tangan tukang ngambilin duit laki, contoh ini contoh. Wah, ada ribet jawabnya dari sana. Ya, ini Bu tangan yang akan jawab. Artinya apa? Amalan kita udah kerjain aja maksimal mungkin. Jangan pakai ditacet, jangan pakai dihafalin itu. Allahu Rabbi Muhammad. Kenapa? Kalau kita amalnya bagus, udah maksimal, insya Allah Bu, pertanyaan-pertanyaan model itu bisa kita jawab. Itu Bu yang namanya surga neraka jauh, bukan dari sini ke Keranji. Beneran Bu. Nih, saya bacain fasenya ya. Kita pertama di alam ruh, habis itu masuk ke alam rahim, habis itu masuk ke alam dunia. Ini sekarang nih. Kita alam dunia nih. Udah pada boleh dulu semuanya. Ya, habis ini kita masuk ke alam mati. Pendem kita Bu, ya kan? Habis itu baru kita dibangkitkan lagi, kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kita dihisab, lalu kita menyerahkan amal baik, lalu kita di mizan, lalu kita ngelewatin sirat, lalu kita ke haud, baru kita Bu, kita ke surga dan neraka. Berarti lama mana? Mati sama itu. Mati itu lama mati. Makanya yang itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, di sini udah ada umur yang 63. Jangan pakai mantang. Jangan pakai mantang udah. Apa yang makan? Goreng makan udah sekalian enggak apa-apa. Ya Bu ya. Berarti kan ya kita umur kagak ada yang tahu emang Bu. Siapa tahu yang muda belakangan yang tua duluan. Terbalik, ya udah, yang tua duluan, yang muda belakangan. Artinya kan yang meninggal mah kagak ada yang tahu urusan Allah Subhanahu. Tapi kan potongan Nabi Muhammad SAW usianya berapa? 63. Berarti kita umatnya kagak jauh-jauh umurnya segitu. Berarti kan umur kita di dunia cuma segitu, lamanya di akhir. Makanya ada salah satu indikator kalau udah dari kuburan selamat, kesonanya aman. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan awal pertama kali tempat singgah akhirat. Fa inna jaminhu, kalau kita selamat udah dari kuburan, maka nakir nanya kejawab semuanya. Fama ba'dahu aisar minhu. Setelahnya gampang. Tapi kalau udah di sini makro buka, gede kali palanya. Waman nabi buka, gede kali palanya.
bisikan perintah malaikat, udah fama ba'dahu asyaddu minhu. Setelahnya makin ribet lagi urusannya. Nah makanya kita model ngaji begini, rontok dosa-dosa kita. Sayang ini udah tawakufan. Kalau apa kita ngaji, rutin aja kita ngaji bu, rontok dosa kita. Saya katakan bu ya, idza kharaja min manzilihi, ketika orang mau ngaji keluar dari rumahnya, fatanzilu alaihi rahmah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selangkah demi selangkah pahalanya 10 pahala Allah berikan kepadanya. Oh, kalau ibu tadi ngaji berangkat dari sini muter dulu dari Keranji, selangkah. Ibu hitungin berapa pahala itu rontok. Nyampe sini Baitur Rahmah Majlis Salim kagak ngaji, habis kaki pada bengkak semua. Orang jalan kejauhan. Nah ini yang pertama, poin yang pertama, bahwa Nabi SAW pernah sabdakan amat sangat jelek orang kalau disebut nama Nabi tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Nah yang kedua nih, yang terakhir, kalau udah dikasih kode aja ngomong masak jangan lama-lama Ustaz, tidak makan di sini begitu. Rabi'an furrajulin idza dakhala alaihi Ramadan tsumman sabaqa qabla ayyufar lahu. Jelek orang kalau udah masuk Ramadan, sampai Ramadan udah habis bu, dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksimalkan bu. Ini kita berada di bulan apa nih? Januari. Masih tahu Januari. Syakban. Setelah Syakban apa? Setelah Ramadan apa? Kita bu kalau sholat zuhur ada yang namanya qobliyah. Setelah sholat zuhur ada namanya. Nah ini kalau diumpamakan puasa ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi usahain bu, usahain bulan Syakban usahain puasa, ini qobliyahnya Ramadan. Ntar setelah bulan Ramadan usahain puasa, namanya ba'diyah puasa atau ba'diyah Ramadan. Tujuannya apa bu? Nambel yang kurang. Siapa tahu ntar pas melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kita ada yang kurang. Sholat, kalau kita nggak qobliyah ba'diyah, kita kerjain yang wajib aja, barangkali ada yang kurang. Kalau kita nambel pakai yang sunnah, maka jadi sempurna. Nah puasa juga begitu. Kadang-kadang kita kebanyakan puasa di rojak. Kemarin dah tuh bagus juga ya puasa. Nah Syakban habis ampar-amparan, kagak puasa sama sekali, minimal puasa. Kenapa? Karena ini akan mendapatkan penyempurnaan ketika kita ibadah puasa Ramadan. Saat kalau kita puasa Syakban aja Ramadan kagak, apa yang mau ditambel? Ban bocor, kata tambel karena ada bannya. Kalau ada kata bannya kagak ada, apa yang kita mau tambel? Artinya apa? Kita kalau Ramadan puasa yang sunnah emang Syakban, tapi setidaknya kita sudah membekali diri kita untuk kita menyempurnakan ibadah puasa kita karena Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan dengan adanya tawakupan seperti ini Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik. Semoga ilmu dari guru-guru kita, dari ustazah kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir bu, kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita